Ya, ini saya masukkan ke YouTube ya untuk dakwah ya. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Ya Allah ya Rabb, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Rabb. Ya Allah, mohon ya Allah, mudahkan kami ya Allah meruqyah pada hari ini ya Rabb. Beri kesembuhan ya Allah, beri sehat, angkat penyakit kepada saudaraku ini yang diruqyah. Ya Allah, berkahi ya Allah pertemuan kami ini, berkahi rumah kami ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai meruqyah pada hari ini dengan bacakan umul kitab. Adapun pahalanya kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW, Tafaqa dan sahabat-sahabatnya. Kemudian untuk para tabi'in, tabi'ut tabi'in, untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, serta untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hidayah anta maksudi wa ridhaka madlubi ya Allah. Engkaulah yang kami tuju, keridhaan-Mu yang kami cari. Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada daun bidara ya. Nah, daun bidara ini ada dalam Al-Qur'an. Nah, ini sangat baik untuk mengobati berbagai macam penyakit, terutama penyakit gangguan gaib ya. Udah? Siapa namanya? Ibu ini? Bentar ya. Nanti saya masukkan di, ada nomor HP-nya ya. Yang apa ini saya masukkan ke grup ruqyah ya. Nah, situ orang-orang yang sudah saya ruqyah. Nah, nanti Ibu bisa tanya-tanya nanti di situ ya. Gimana reaksinya setelah diruqyah nanti di grup itu. Ekawati binti Martoyo. Nomor HP-nya berapa? 0813 9692 7742. Oke, jadi ini ya. Ini ada apa namanya? Selembar kertas ya, di Majelis Taklim Manajemen Hati. Ustaz Triwidya Sandika SSM Home, dosen tetap UIM, dosen terbaik 2009, santri Al-Amin Madura, Jawa Timur, mengajar Al-Quran, Tauhid, Tasawuf, Fikih, Ruqyah, Muhasabah, Zikir dan Bahasa Inggris. Saya juga ada dakwah di Facebook ya, media sosial, Instagram, ada juga ini juga berdakwah di YouTube. Ustaz Triwidya Sandika Official. Ini nomor HP saya, ada juga WhatsApp grup. Nah, grup manajemen hati ya. Ciri-ciri orang yang harus diruqyah syariah. Ini ciri-cirinya. Gejala-gejala medis dan non medis yang terjadi. Nanti Ibu harus jujur ya. Ibu Eka ya. Mbak lah ya.
Berapa umur Pak? Hah? 52? Oh, tuan ibu lah saya manggil ibu. Oh ya, saya baru 46 ya. Ibu lah ya, gejala-gejala medis dan non medis. Jadi harus jujur ibu ya, tidak boleh nggak jujur. Karena ini kan menyangkut kesehatan ibu juga, ya kan? Maskernya dibuka aja, nanti sesak. Karena nanti kita ada zikir. Nah, ya. Ibu nggak ada batuk-batuk kan? Nggak ada. Nah, ya. Jadi ini jadi harus jujur ya, harus jujur, tidak boleh ada yang sembunyi-sembunyi, ya. Nah, katakan apa adanya, kalau iya iya, tidak tidak, ya, agar Ibu Eka bisa sembuh, bisa sehat, ya, paham ya? Gejala-gejala medis dan non medis yang terjadi. Yang pertama malas sholat, cari ilmu agama, baca Quran dan ketaatan lainnya. Benar? Eh. Mm-hmm. Mm-hmm. Artinya 5 waktu dijalankan. Baca Quran, ya, cari ilmu agama. Mm-mm. Oh, dijalankan juga. Oke, nah, berarti ini tidak ya, kosong ya. Tidak. Oke, berarti intinya ketaatan itu dijalankan ya. Ya, alhamdulillah. Kedua, sebagian atau keseluruhan kepala sering merasa pusing-pusing. Sekali-sekali ya. Pusing ya. Tertentu aja ya. Oke. Ya. Sekarang coba cerita dulu, apa yang Ibu rasakan sekarang? Sekarang ini. Terus kenapa Ibu kemarin datang mau diruqyah? Apa penyakit Ibu? Hmm. Nyuruh Kidul. Hmm. Boleh saya cerita? Ya. Jadi sebelum saya nikah dengan ibu dia, ibu dia namanya panggilan Yah. Yah ini sebenarnya sudah dipasangkan, sudah ditunangkan dengan namanya si Ahmad. Ahmad ini pegawai di Jakarta di apa? Di PP, ada itu perusahaan besar. Arsitek, gajinya banyak waktu itu tahun 1970 ya kan? Kalau nggak salah juga 7 juta ya, 7,5 juta waktu itu. Nah saya waktu jadi agen asuransi, gajinya tergantung pemasukan. Ya paling tinggi ya gajinya ya 5 juta lah itu. Itu udah pol. Dipersingkat aja. Ini hari Jumat, mau Jumat. Disingkat ceritanya. Kehadiran ini karena gini, selama itu mertua saya atau mamanya dia selalu dapat upeti. Yeah. Tiap bulan 1.500. Siah itu 500. Dia bawa. Tahu-tahu mau menikah, datang saya pindahlah ke rumah dia dekat. Jadi saya tak bagaimana suruh tak mengawini karena dia pernah ke Magelang, Jakarta tinggalkan. Saya berdua aja. Ya nama manusia kan nggak berdua orang di rumah yang berbuat yang nggak benar, maaf ya. Jadi saya harus kawin. Dan kawinnya saya dengan dia, otomatis upetinya stop. Nggak senang kali ibu saya, orang tua saya. Nggak senang kali juga sih dia nggak senang kali.
Akhirnya keinginan dia itu dihambat. Padahal pernah juga dibuang di suatu tempat di Palembang. Ya, iya. Untung adik saya yang sekolah itu kok ada bayi nangis. Loh, ini kan anak bayi ya. Hati-hati kan. Itu ceritanya. Karena itu kehadiran dia di dunia sebenarnya itu dibuang Pak. Itu juga sih. Misalkan kalau video waktu itu kan ada Jakarta ke apa Jawa kan dekat kan. Oke, jadi gini aja kesimpulannya. Sekarang apa yang Ibu rasakan sekarang? Itu aja sekarang intinya. Oke. Sekarang ini udah berarti oke, saya udah paham. Sekarang kita lanjuti dulu ini ya. Tadi yang pasti sebagian atau keseluruhan kepala sering merasa pusing-pusing ya. Penyakit itu ya. Kok nggak penyakit, sering merasa pusing-pusing penyakit lah. Pusing-pusing skala kepala ini sekarang ini. Pusing-pusing kepala. Kalau pas mau sholat itu ya, sampai sekarang ya. Sampai sekarang itu ya. Itu kan penyakit itu kan. Oke, udah checklist. Kemudian yang ketiga, dada terasa sesak atau panas. Enggak. Oke, kosong ya. Kemudian berikutnya leher terasa berat atau kaku. Jarang juga, tapi sekali-sekali. Sekali-sekali ya. Kalau dada terasa sesak atau panas, sekali-sekali juga. Pernah juga sekali-sekali. Dada sesak, dada. Pernah sekali-sekali. Oke ya. Oke, berarti ini iya ya. Ini juga iya. Yang keempat, sakit pada perut dan ulu hati. Sekali-sekali. Yang keempat, gangguan sekitar rahim, ginjal. Enggak, kosong. Yang kelima, sakit yang sangat pada jam-jam tertentu. Misalnya jam 12, jam 5, jam-jam tertentu aja sakit, tak kepala sakit atau badan sakit. Iya, jam berapa kira-kira itu? Siap sholat jam sholat apa? Iya, sakit ya. Apanya sakit? Kepala atau badan? Kepala sakit ya? Ibu merasakan ada yang buat ya? Ada yang buat ya? Oke, udah cukup. Berikut buat ini iya ya. Sakit yang sangat pada jam-jam tertentu ya. Udah lama ini yang ibu alami seperti ini. Berapa tahun kira-kira? Atau berapa bulan? Lama lah yang penting ya. Lama ya. Berarti ibu menderita lah hidup ibu ini ya. Menderita ya. Suami ibu udah menikah. Sekarang udah pisah atau gimana? Maaf. Udah pisah. Anak ada ya. Oke. Berikutnya. Mudah marah atau tersinggung ibu? Oh gitu. Udah tersinggung juga? Oke, iya berarti ya. 6. Sakit yang tiba-tiba datang, tiba-tiba hilang. Enggak sekarang ini, sekarang saya tanya. Tiba-tiba datang sakit tuh, nanti tiba-tiba hilang gitu. Benar lah ya. Tadi kan ibu jelaskan tadi kan. Berikutnya sering bingung. Iya. Sebelumnya ibu kerjanya apa nih sekarang? Nggak ada.
Jadi sama bapak lah ya, di rumah aja ya, beres-beres rumah lah ya. Oh, jadi bapak nggak ada yang ngurus ya nanti ya? Iya, anak-anak udah besar, udah menikah. Oke, berikutnya, sering resah, gelisah, takut, dan minder. Iya betul. Berikutnya 7, sering mengantuk setiap beramal ibadah. Sering mengantuk ketika beramal ibadah, misalnya zikir ngantuk, nanti baca Quran sebentar ngantuk, sholat ngantuk, sering gitu. Jangan dulu, sekarang sering gitu. Oke, oke, dah cukup. Berikutnya, sering lupa jumlah rakaat sholat. Iya, lupa jumlah rakaat sholat 3 atau 4 gitu ya. Ya, merasa was-was. Yang kenapa? Was-was, khawatir gitu, jangan-jangan. Oh, 9, merasa ada yang mengikuti atau mengawasi makhluk gaib di rumah, merasa diikuti ya. Nampak kayak mana gitu bentuknya, tinggi, besar, hitam atau gimana? Bisa? Tidak, nggak nampak, tapi merasa diawasi, diikuti. Nampaknya gimana bentuknya? Bisa dijelaskan? Besar, warnanya hitam, mukanya menyeramkan. Di rumah di mana? Dapur, ruang tamu, banyak ya. Oh, berarti ibu bisa melihat ini ya, makhluk gaib. Oke. Sejak kapan ibu bisa melihat makhluk gaib? Udah lama ya? Nyawa Kidul itu. Siapa yang memberikan ibu ilmu seperti itu? Ilmu bisa melihat makhluk gaib, siapa yang memberikan? Bunda, mama ibu. Bunda Nyawa Kidul itu. Oh, ngeri juga nih ibu nih. Ya, mesti dibuang lah. Nanti ibu menderita terus nanti sampai mati nanti. Kalau nggak dibuang, makanya diruqyah. Berikutnya, sering berprasangka buruk kepada orang. Jika orang datang, jangan-jangan dia mau ini, berprasangka buruk aja gitu. Nggak tentu. 10, sering mendapat kesulitan dalam hidup dan kehidupan. Ya. 11, ini 11 sampai 18 ini ciri-ciri orang yang disantet. Ya, disantet, diguna-gunai, didukuni. Yang tadi 1 sampai 10 tadi tambahan aja. Ya. Yang ke-11, sulit tidur malam. Enggak. Sekarang kemarin itu sulit tidur. Kapan itu? Seminggu yang lalu, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu? Belakangan ini? Oke. Apa yang menyebabkan ibu tidur enak? Apa sebabnya? Oh gitu. Ibu merasa nggak saya ruqyah? Kan ibu ini yang bapak kasih namanya itu kan, yang saya ruqyah dari jarak jauh. Ibu merasa nggak saya ruqyah dari jarak jauh? Iya, tapi bapak juga kasih nama ibu ini juga, Eka. Ada. Kan bapak kasih, kan kita ngobrol di depan rumah. Kan siapa nama-nama anak bapak yang mau diruqyah dari jarak jauh? Ibu ini kemudian yang di Bogor. Itu, ya kan? Ada berapa itu? 5 orang nggak salah itu. Termasuk ibu ini juga. Ibu merasa nggak diruqyah dari jarak jauh? Boleh jadi ibu juga enak tidur itu boleh jadi karena saya ruqyah itu. Sudah tidur sekarang udah enggak ya? Alhamdulillah. 12, selalu terbayang dan ingin bertemu kepada orang yang menyantet. Iya, ada orangnya gitu ya. Dia itu kenapa ingin menyantet ibu?
Oh, jadi dia nggak suka sama ibu sehingga ibu mau dibuat mati gitu ya, disantet ya. Ah, gitu ya. Orangnya itu laki-laki atau perempuan? Perempuan itu ya. Jangan disebutkan namanya, nggak boleh. Ya, oh gitu ya. Sampai sekarang itu dia. Berarti ini ya. Ibu dendam sama dia. Ibu marah sama dia. Tapi dendam tidak ya. Jadi tidak boleh dendam, udah maafkan aja. Nanti insya Allah diruqyah nanti insya Allah sembuh, ya. Uh, uh, uh. Bunda Ratu mesti dibuang itu, dikeluarkan dari tubuh ibu. Kalau misalnya ada, ya udah, insya Allah dia nggak akan masuk lagi, nggak akan ganggu ibu lagi. Kenapa ibu mau berkawan sama dia? Jangan yang gitu-gitu jangan. Jangan, nggak usah. Kita lindungan kita kepada Allah aja, minta sama Allah. Ibu belum kuat yang gitu-gitu. Ibadah ibu aja masih berantakan. Iman ibu aja masih lemah. Ya, ibu aja masih jauh dari Allah. Ya, kita minta sama Allah aja udah, ya. Nanti ibu menderita. Sengsara ibu nanti. Paham itu? Nggak usah pakai minta-minta bantu itu namanya khodam itu, khodam atau khodam. Pernah dengar khodam? Khodam pendamping. Ya, dia memang khodam ini ada yang apa namanya khodam pendamping dari jin yang muslim. Memang dia membantu kita, menolong kita. Itu berupa jin itu. Tapi nggak salah seperti itu. Karena ibu belum kuat ibu. Ya, buktinya sekarang ibu menderita ini kan, kadang kepanasan, sakit kepala ibu, ya kan? Kadang-kadang ibu kayak orang bingung, orang stres, menderita kan? Nah itu makanya nanti kalau ibu terus sama dia nanti ibu bisa syirik, atau syirik. Jadi ibu bergantung bersandar kepada dia bukan kepada Allah. Ya kan Pak Martoyo? Kan syirik itu kan? Minta ibu, bergantung ibu, berharap ibu kepada si dia, bukan kepada Allah. Kan syirik ibu, mati ibu nanti neraka tempat ibu kalau ibu nggak tobat, kekal. Mau ibu? Makanya kita buang nih semua ya. Kalau ibu nggak ikhlas, ya macam mana ibu mau sembuh? Bagus ibu pulang aja lah, nggak usah diobati, nggak usah diruqyah. Ibu harus ikhlas. Ibu harus ridho. Kalau ibu nggak ikhlas, nggak ridho, ibu nggak akan bisa sembuh. Makanya Pak Martoyo ini bawa kemari supaya dihilangkan semua itu, dibuang semua itu, biar dia nggak ikut sama ibu lagi. Walaupun nanti ada yang masuk dalam tubuh ibu, biar keluar dia itu. Nah, walaupun dia itu baik, suka membantu, udah nanti ibu jadi syirik jadinya. Ya, jadi bergantung, berharap, meminta, memuja bahkan. Itu. Ya udah nggak usah lah gitu-gitu ya, ibu belum sanggup itu, paham kan? Ya, ikhlas kan? Ridho kan? Berat kali kok kayaknya. Minta sama Allah, berarti ibu nggak yakin sama Allah. Jadi kenapa kok mesti minta sama dia? Buktinya itu tadi. Jangan, nggak usah. Bisa nggak dilanjut ini? Ikhlas nggak ibu dulu saya tanya. Kalau nggak ikhlas bagus ibu pulang aja lah. Ngapain lagi juga diobati, diruqyah? Ngapain pula lagi dibuang? Ya, jadi syaratnya mesti ikhlas ibu, mesti ridho, ya, menerima ibu, ya, dengan hati yang ikhlas, karena benar-benar karena Allah, mengharap ridha Allah. Jangan ada mengganjal di hati, saya buang itu semua. Yang ada di badan ibu, yang membantu ibu, atau khodam ibu, pendamping ibu. Insya Allah setelah itu ibu akan sehat terus, nggak akan diganggu lagi, nggak akan merasa pusing, nggak akan merasa berat di leher, di apa segala macam. Gimana? Ridho? Ikhlas kan? Sedia kan? Dibuang itu semua?
Jawablah. Ya itulah makanya yang gitu-gitu itu jangan. Terganggu nih jiwa ibu ini sekarang ini. Udah apa namanya? Udah nah, terganggu dari jiwa ibu ini udah. Itulah pengaruh dari itu. Ya, ini kita buang semua itu ya. Kemudian berikutnya 12 selalu terbayang ini udah iya tadi ya. Yang gitu-gitu kok dipelihara bu, ibu aja nggak kuat, stres lah ibu, menderita lah. Yang ketiga bisa melihat makhluk gaib, betul tadi ya. Yang 14 berikutnya mengalami nafsu seks yang berlebihan, tidak ya. Berikutnya merasa ada bisikan, betul ya. Merasa ada bisikan makhluk gaib. Tadi bu bilang tadi. Oke. Berikutnya merasa ada sesuatu yang bergerak dalam tubuh. Merasa ada sesuatu yang bergerak dalam tubuh. Nggak ada. 15 sulit berkonsentrasi. Ya. Enggak, dalam hal pekerjaan itu sulit berkonsentrasi. Ya. Yang ke-15, gelisah dan kepanasan saat mendengar Al-Quran. Ya. Oke. Berikutnya, suami istri sering bertengkar meskipun masalah kecil. Suami udah nggak ada ya. Udah lama ibu pisah? Berapa tahun? Udah cerai gitulah. Talak 3, oke. Berikutnya, saat sering bermimpi buruk. Enggak. Berikutnya, sakit pada bagian dada saat asar atau maghrib. Enggak. Berikutnya yang terakhir, merasa tidak nyaman di rumah. Enggak, nyaman aja, enak aja di rumah, tenang aja di rumah. Tapi ibu bilang tadi di rumah ada gangguan makhluk gaib. Oke. Sakit pinggang tanpa sebab. Sakit pinggang tanpa enggak. Oke. Nah, jadi ini banyak ini ibu yang kena ya, gejala-gejalanya ini ya. Jadi kesimpulannya emang ibu ada kena gangguan makhluk gaib, jin. Nah, diganggu sama jin ibu. Nah, tapi untuk disantet, diruqyah dulu nanti baru ketahuan apakah ibu disantet atau tidak. Tapi ada mengarah ibu di sana ke sana, ada mengarah disantet, tapi belum begitu pasti. Dah? Ada pertanyaan? Ini cara meruqyah syariah. Ini istighfar 7 kali nanti, selawat 7 kali, syahadat sekali, dan kirim Al-Fatihah untuk Nabi, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, guru-guru, orang tua, kaum muslimin dan muslimat sekali kirim Al-Fatihah. Dan saya baca surat Yasin sekali, Al-Kursi 7 kali, Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, tiupkan ke air, doa, minum air yang sudah dibasuh ke wajah. Nanti ibu juga buat nanti di rumah nanti. Ya, kalau misalnya masih ada gangguan itu lagi. Tapi mudah-mudahan udah sehat lah setelah diruqyah ini. Paham? Nah, nanti makanya ini diperhatikan nanti yang di checklist ini. Nah, ini kan banyak yang kena nih checklist, kena gejala-gejalanya ini kan. Iya, ya itulah tadi. Kemudian cara minum air yang sudah diruqyah, baca istighfar 3 kali, selawat 3 kali, syahadat sekali. Baca bismillah, minum, sapukan ke wajah sedikit. Nah, ini masalah qorin ini, qorin dari kalangan jin dan malaikat. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang pun di antara kamu kecuali diceritakan padanya qorin atau pendamping dari kalangan jin dan qorin dari kalangan malaikat. Sahabat bertanya kepada Anda juga Rasulullah, beliau menjawab benar, hanya saja Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku sehingga aku selamat.
maka dia tidak memerintahkanku kecuali dengan kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Jadi setiap orang ada korin, termasuk Nabi. Dalam diri ibu juga, saya juga. Dalam diri ibu tuh korinnya tuh jahat itu, jin kafir. Itu yang membisikkan ibu, mengganggu ibu. Jin kafir. Udah? Kemudian wajib dilakukan setelah diruqyah agar tetap sehat. Firman Allah Quran surah Az-Zukhruf ayat 36. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, Al-Quran, ya nggak mau sholat, ibadah, ketaatan lainnya, maka kata Allah, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan. Maka syaitan itulah yang menjadi teman selalu menyertainya. Jadi kalau misalnya ibu nggak taat, nggak ibadah, ya berbuat maksiat, nanti ganggu nanti sama syaitan, diganggu sama jin. Makanya harus tetap sholat, ibadah. Ini kata Allah, ya. Terus apa yang dilakukan setelah nanti pulang dari sini? Ini wajib dilakukan setelah diruqyah agar tetap sehat. Yang pertama mandi tobat ibu. Pulang dari sini nanti mandi tobat. Mandi tobat tahu kan? Kayak mandi wajib itu. Nah nanti saya kasih juga daun bidara, nanti mandinya pakai daun bidara. Daun bidara itu ditumbuk, dimasukkan ke ember. Mandilah ibu di situ. Udah. Kemudian yang kedua yang ibu lakukan nanti setelah diruqyah, salat sunat tobat. Ketiga, banyak istighfar, mohon ampun karena ibu banyak kali dosanya ini. Ibu selama ini sudah bergantung, berharap, bersandar kepada yang lain selain Allah. Paham itu? Jujur, betul kan? Apa pula? Jangan bohongi saya. Dari cerita ibu saya bisa ngambil kesimpulan. Ustadz pula mau dibohongi, nggak boleh gitu. Bilang iya kalau iya. Dari cerita ibu saya bisa ngambil kesimpulan. Ya kan Pak Marto, ya kan? Selama ini hati, akal, pikiran ibu bergantung kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Ibu merasa nyaman, merasa tenang kepada selain Allah. Yang kepada makhluk-makhluk gaib itulah, ya kan? Jangan lagi bilang enggak. Ibu berat pula yang mau saya buang itu, kan udah parah itu, keterlaluan itu. Ya kan Pak Marto, ya? Itu menandakan ibu itu memang udah betul-betul sudah kena ini apa namanya, istilahnya udah betul-betul nyaman tuh sama dia, udah betul-betul bergantung, berhajat, meminta, dan hati ibu udah betul-betul cenderung kepada dia, tidak kepada Allah. Kan udah syirik itu. Udah buanglah jauh-jauh itu semua. Jangan lagi berteman, meminta, berharap, berhajat. Minta sama Allah aja udah langsung. Jadi terganggu jadi jiwa ibu ini. Saya bisa merasakan. Kemudian berikutnya, ini tadi ya, banyak istighfar selama 5 waktu, cari ilmu agama, banyak zikir, selawat, baca Quran, jangan buat dosa, doa. Oke? Ada pertanyaan sebelum kita ruqyah? Nggak ada. Ibu duduk sini, hadap ke kiblat. Siapa pula sedih-sedih pula lagi? Kayak mana nih Martaya? Martaya? Kayak mana anak bapak nih coba? Dialah kadang-kadang anak yang cucu dia ini nggak mengajar cucu, kayaknya dia kali itu bukan anak, bukan kakak, bukan kakak mbahnya itu, namanya Mbah Hari ini, ya juga demikian, itu jadi dikasihkan, maka dibuang, itulah. Jadi ini Pak Ustadz, bunda itu karena aku kerja dibantu gitu. Astagfirullahaladzim, bunda lagi. Maaf Ustadz, kan ini bukan apa dia yang nyuruh aku sholat. Udah. Jadi kalau misalnya ibu berat nggak mau diruqyah, macam mana lagi? Nanti ibu selamanya lah menderita, sengsara ibu selamanya.
Sampai kapan ibu begini terus? Itu syirik itu, nggak baik itu. Kasihan nanti ibu. Bersyukur ibu Pak Martoya, bapak ibu ini peduli, perhatian, sayang sama ibu, pingin anaknya itu sehat, kembali ke jalan yang lurus, yang benar. Dia bawa jauh-jauh kemari ibu. Nah, sedih dia lihat ibu seperti ini. Sampai kapan ibu terus kayak gitu? Pak Martoya ini ngerti ngaji dia. Ini kawan saya ngaji ini lama, ngerti agama. Wah, makanya dia nggak mau ibu terus menderita seperti ini. Ya, paham kan? Gimana? Artinya kita melulu supaya kita menerima hanya Allah lah satu-satunya pertolongan kita. Iya, Jadi andai kata ada makhluk lain, maafnya laki manusia, dengan Eka, Ustaz lah, dengan Eka, kan nggak salah kan, dibantu Eka kan, maaf lah. Jadi dalam ini kita Allah semata-mata minta perlindungan kita dan pertolongan kita hanya Allah. Andai kata ada orang lain misalkan, orang lain maaf ya, yang perlu dicontohnya Ustaz, kan apa nih peduli kan, kami kan, ya terima kasih kan. Jadi kita nggak minta. Saya nggak pernah minta Ustaz. Itu aja. Kita tadi memberikan bersama Ustaz ini supaya kita satu-satunya tempat kita minta perlindungan Allah semata-mata Allah. Itu ya kan? ya. Udah? Siap ibu kan? Dan sekarang ibu duduk sini, hadap kiblat. Ya, kiblat ke sana, duduk sini. Nanti itu keluar penyakitnya itu biasa melalui muntah nanti, kadang juga melalui keringat ya, atau melalui air seni, atau melalui juga bisa juga melalui BAB ya, keluar penyakitnya. Jadi kalau misalnya ibu mau muntah, muntahkan aja di sini tapi ya. Nanti saya ginikan, saya minta izin ginikan ininya tengah-tengah sini, ibu bersedia pakai tangan. Dan saya minta izin dulu, kalau enggak saya enggak buat, saya dari belakang aja nanti. Bersedia? Oke, sekarang perhatikan cara zikirnya. Perhatikan, Pak Martoya perhatikan. Lihat saya dulu, gimana cara zikirnya sepanjang saya meruqyah nanti. Ya, perhatikan cara zikirnya. Ibu perhatikan saya, perhatikan Martoya. Tarik nafas pelan, santai, rileks. Udah sampai tinggi. Ketika tarik nafas, perut ibu dibusungkan ke depan. Tarik pelan aja, santai, rileks. Udah sampai tinggi, sebutkan Allah. Udah. Nah, kemudian keluarkan melalui hidung. Pelan-pelan. Jadi keluarkan melalui hidung sampai kempes, baru ya batin. Ya batin itu Asmaul Husna. Asmaul Husna itu kan? Nah, itu artinya yang maha tersembunyi. Ya, Allahu ya batin.
Allahu ya batin. Begitu seterusnya sampai saya suruh berhenti. Paham? Coba sekarang praktekkan. Pejamkan mata, tundukkan kepala, tarik nafas pelan, santai, rileks. Ketika tarik nafas, perut dibusungkan ke depan. Udah sampai tinggi, sebutkan Allahu, baru keluarkan melalui hidung, pelan, santai, rileks, sampai kempes perut, baru sebutkan ya batin. Jangan ingat yang lain, ingat aja Allah. Nah, sambil juga mendengarkan ayat-ayat Quran yang saya bacakan. Yasin, ayat kursi, Al-Fatihah, Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dah? Bisa, Bu? Bisa? Ada pertanyaan? Nah, ini kalau ada gangguan-gangguan, fokus aja sama zikir itu ya. Allahu ya batin. Allahu ya batin. Dah? Mungkin kalau mau muntah nanti di situ, jangan ditikar. Keluarkan aja. Ya. Kalau ada bisikan, jangan terpengaruh sama bisikan itu. Pak Martoya, bantuin saya dengan zikir. Di sini apa di sini aja, Pak. Itu aja Bapak. Ikuti saya Ibu Eka. Tundukkan kepala, santai, rileks, jangan tegang kali. Mata dipejamkan. Jangan ingat yang lain ya. Tundukkan, ikuti apa kata saya. Usahakan sambil menangis, bertobat. Astaghfirullahaladzim. Ikuti. Ya Allah, usahakan sambil menangis. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Ampuni maksiatku ya Allah. Aku berjanji kepadamu ya Allah, bertobat kepadamu ya Allah, tidak buat dosa lagi ya Allah, tidak berbuat syirik lagi ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Mohon ampun aku ya Allah. Usahakan sambil menangis agar rahmat Allah turun, agar diterima taubat. Mohon ampun aku ya Allah. Aku berjanji kepadamu ya Allah, tidak menduakanmu lagi ya Allah. Aku hanya berhajat bergantung kepadamu ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ikuti. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ikuti. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Ikuti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Ikuti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Mulai zikir, tarik nafas, pelan, santai, rileks aja, jangan tegang kali. Sebutkan Allahu udah sampai atas, kemudian keluarkan melalui hidung sampai perut kempes, baru ya batin. Allahu ya batin. Dalam hati aja. Jangan ingat yang lain, fokus sama zikir aja. Kalau ada yang ganggu, ada yang bisikkan, jangan dihiraukan. Ya. Diabaikan aja itu semua. Fokus sama Allah, ingat Allah. Sambil juga mendengarkan ayat-ayat Quran yang saya bacakan. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala. Asyhadu an la ilaha illa hadratin nabiyil mustafa Muhammadir rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa Lika pengamdan muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Sifai wal afiyah wal